Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku sekalian, kelas 5 yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita mulai pembelajaran bahasa Inggris. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kalian sudah melakukan PTS untuk bahasa Inggris. Nah, untuk sekarang kita masuk ke pembelajaran bab keempat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang bab keempat, High Studies at 7 p.m. Atau kalian bisa buka halaman ke-33 di buku LKS-nya. Ya, kita langsung ke learning material kita, yaitu listen to your teacher carefully and repeat. Dengarkan gurumu dengan sesama dan ikuti. Ya, jadi dengarkan dan ikuti istilah Bapak. Nah, oke, ini juga kalian bisa dilihat ada kegiatan kalian gitu ya. Oke, kita langsung saja. Billy gets up at 5 o'clock PM ya, atau bisa o'clock bisa enggak ya, bebas. Billy gets up at 5 PM bisa langsung karena udah ada IM ya. Terus he tidies has bed at, nah ini udah belajar ya bahas tentang ini, berarti dibaca dari sini dulu ya. 15 itu adalah quarter 5 PM gitu ya. Billy takes a bed at half ya, setengah jam, 5:30 PM gitu. Ikuti ya setelah Bapak. Terus Billy goes to school at, nah ini jam 7 kurang, berarti quarter to 6 PM ya. Terus he goes home at 1:30 PM. Nah, karena ini udah lewat dari jam 12 siang, berarti masuknya ke PM ya. Terus Billy has lunch at, karena kurang ini jam 2, berarti quarter to 2 ya. Karena jam 2 kurang 15 atau 1:45. Kalau mau 1:45 berarti 45 fast 1 gitu. Tadi kurang enak, jadi lebih baik mendingan dibacanya 45 ya. Jadi jam 2 kurang 15 atau quarter to ya. To kurang to 2 ya. Oke, PM. Oke, langsung nomor ke selanjutnya. Billy takes a nap from 2 PM to 3 PM ya. Terus maaf ya agak berurutan, Bapak jadi ke sini ya. Terus he play football from 3:30 PM to 5 PM. Billy has dinner at 6 PM. Ya, nanti ketika diartikan Bapak berurut ya. Billy watch television for atau watch TV from 6:30 PM to 7 PM. He studies from 7 PM to 9:30 PM. Billy goes to bed at 10 PM seperti itu ya. Nah, silahkan kalian bacakan ya. Kemudian kita Bapak artikan ya. Gili 1 2 3 4 5 6 ya. Ya, ini juga sebenarnya kurang tepat. Emang benar ya. Ternyata urutannya karena ini aja kurang benar ya. Seperti tadi yang Kak Bapak ini ternyata udah benar ya.
Yang ke-1, Billy bangun pada pukul 5 AM atau 5 pagi ya. AM untuk keterangan ya. AM itu mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang atau sampai jam 9.59 lah maksudnya tuh. Nah, kalau untuk PM mulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, seperti itulah perhitungannya ya untuk jam ya, untuk GM AM dan membedakan AM dan VM ya. Terus he did his bed at ya, dia merapihkan tempat tidur pada pukul 5:15 pagi. Terus Billy mandi pada pukul 5:30 ya pagi ya. Terus Billy pergi ke sekolah pada pukul 6:45 AM ya. Terus he goes home at dia pergi ke rumah ya pada pukul 1:30 PM. Terus Billy has lunch at jadi pada pukul dia Billy makan siang, lunch makan siang pada pukul 1:45 PM atau udah mau PM ya, udah berubah PM karena lewat dari jam 12 siang. Ya, ini juga yang jam 1:30 udah lewat jadi jam 1 siang. Jadi masuknya ke VM ya. Makan siang pada 1:45. Terus Billy take nap from Billy take nap itu adalah tidur siang ya, tidur siang dari pukul dari pukul 2 PM sampai jam 3 PM atau disebut ada pukul 14 sampai pukul 15 kalau misalnya nggak pakai PM ya. Oke, terus he flies football, dia bermain bola dari pukul 3:30 PM sampai pukul 5 pas ya PM ya atau sore, bisa sore ya. Billy has dinner, terus Billy makan malam pada pukul 6 malam ya. 6 malam mulai maghrib ya. Terus Billy watching TV from ya, ini bisa diganti jangan watching ya, kalian yang mengaji ya. Mengaji bisa pray ya. Pray atau Holy Quran, reading Holy Quran from 6:30 sampai jam 7 itu waktunya Isya ya. Ini bisa diganti ya, jangan nonton TV ya untuk kalian ya. Diganti dengan membaca Al-Qur'an pada pukul Billy membaca Al-Qur'an, diganti menjadi Billy reading Holy Quran from Billy membaca Al-Qur'an pada dari pukul 6:30 PM sampai jam 7 PM ya. Sampai Isya ya. He studies, dia belajar dari pukul 7 ya, setelah sholat Isya dia belajar dari jam 7 sampai jam 9:30. Terus Billy goes to bed at 10 PM dan dia pergi ke ranjang untuk tidur ya, maksudnya di sini ada to bed. Bed itu tempat tidur untuk tidur pada pukul 10 PM. Oke. Selanjutnya, nah, studies dialog ya, kita belajar dialog ya. Kita praktekkan ke dialognya ya. Anita, what does your family do on holiday? Nina, my family clean the house. Nah, ini percakapan ya. Apa yang dilakukan keluarga your family, your di sini ya. Keluargamu ketika libur. My family clean a house. Keluargaku membersihkan rumah. What do they do on Sunday? They have a fitness. Apa yang dilakukan mereka ketika hari libur pada hari Minggu atau hari Ahad ya. They have a picnic, mereka berpiknik ya. Terus what do Donnie and Freddy do at
4 o'clock p.m. 4 o'clock p.m. Don and Freddy fly kite. Apa yang dilakukan Doni dan Freddy pada pukul 4 sore? Doni dan Freddy menerbangkan layang-layang. Terus yang ini, what does Anto do on Sunday evening? Evening ya, maaf ya. What does Anto do on Sunday evening? Terus Pretty, he plays football with his friends. Ya, apa yang dilakukan Anto? Ya, dilakukan ketika hari Minggu di Minggu sore gitu ya. Apa yang dilakukan Anto di Minggu sore? Dia bermain bola dengan teman-temannya, friends, ya lebih dari satu. Oke, dan yang terakhir, what do you do at 4 p.m. 4 p.m. I watch TV ya. Apa yang kamu lakukan pada pukul 4 p.m. 4 siang ya, atau 4 sore ya. Terus I watch TV. Saya menonton TV. Karena ini tidak dilakukan sedang, jadi nggak pakai watching ya. Jadi watch TV. Saya nonton TV ya. Oke, langsung. Nah, di sini ada asterisk sentence. Ini antara negatif dan positif. Tadi kan ada yang ini, jadi ada perbedaan untuk melakukan positif dan negatif. Maksudnya adalah kita melakukan dan kita tidak melakukan. Gitu. Misalnya, kamu sedang bermain, saya tidak bermain. Jadi antara iya dan tidak gitu ya. Ini positifnya, Aldo get up at 5 o'clock ya. Aldo bangun pada pukul 5 tepat ya. Aldo does not get up at 5 o'clock. Aldo tidak bangun pada pukul 5 tepat. Jadi bisa lebih, bisa kurang gitu. Bisa 5.30 atau 4.30. Bahkan tidak berarti. Budi and Benny fly football every day. Budi dan Benny bermain football, bermain sepak bola every day, setiap hari. Budi and Benny, ketika notnya ya, ketika negatifnya, Budi and Benny do not fly football every day. Ya, jadi Budi dan dia tidak bermain football, tidak bermain sepak bola setiap hari, melainkan berarti dia tidak tiap hari, bisa seminggu sekali, seperti itu ya. Penjelasan untuk yang tidak gitu, saya tidak seperti itu, maksudnya bisa gitu ya, tidak melakukan itu dari negatif ya. Terus I go to school at 6 o'clock. Nah, saya pergi ke sekolah pada pukul 6 tepat. I do not go to school at 6 o'clock. Nah, ini antara nanti dibedakan ya. Untuk I, they, we, dan sebagainya itu nggak pakai das ya, nggak pakai does. Kan di sini kan das ya, ada yang dos, ada yang enggak ya. Terus kalau dua orang, kayak di sini kan Aldo das ya. Kenapa bisa das? Ini kok enggak sih ya? Karena ini dua orang, itu Budi dan Benny. Jadi ini nanti ada penjelasan di sana ya. Setelah ini, I do not go to school. Saya tidak pergi ke sekolah pada pukul 6 tepat. Kecuali bisa jadi 6 kurang gitu ya. You cook rice every morning. Kamu menanak nasi atau memasak nasi setiap pagi. You don't cook ya rice every morning ya. Do not ya sama dengan do not ya. Ketika disambungkan bisa ya I don't. Tapi kalau I pakai do not nggak usah disambung, tapi kalau ini bisa disambung ya. You don't cook rice every morning. Kamu tidak memasak pagi memasak nasi
setiap pagi, bisa jadi agak siang gitu. Gimana kondisi berarti ya. Oke, selanjutnya nah ini they go fishing every holiday. They mereka ya pergi piknik setiap liburan ya, setiap liburan ya, setiap liburan. They do not go picnic every holiday. Mereka tidak pergi piknik ya, do not, tidak melakukan berarti ya, tidak pergi piknik setiap libur. Bisa jadi kan ketika libur ini enggak, liburnya nanti enggak gitu ya, seperti Sari helps her mother in the afternoon. Sari selalu menolong ibunya, her ya, ibu Sari setiap siang ya, di siang hari. Nah, Sari das. Nah, Sari das. Kembali das. Kenapa dia? Karena dia ya. Nanti dijelaskan setelah ini nah ya. Does not help her mother in the afternoon. Sari tidak menolong ibunya di siang hari ya. Oke, ini saja the table below. Nah, ini untuk penjelasan yang tadi ya. Ini ada penjelasan dan ada pertanyaan, ada pernyataan atau seperti ini ya. Pernyataan ya. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Atau pernyataan di sini yang pertama, contoh yang pertama, kita ini untuk he, si, Aldo, Bunga itu memakai kata kerja itu memakai is. Mudu jadi does pakai do is. Kalau mau apa pokoknya kata kerjanya dibarengan dengan huruf is ya. Nah, ketika ingin menjelaskan hal sesuatu, baik itu nanti ya yang terus berkelanjutan atau tidak berkelanjutan tapi ingin menjelaskan, dan ingat memakai does. Kenapa seperti itu? Karena he, she itu adalah orang ketiga atau orang yang ketiga. Ada orang yang pertama, kedua, ketiga. Orang pertama yaitu orang yang berbicara, yang kedua adalah orang yang diajak bicara, yang ketiga adalah orang yang dibicarakan atau yang orang yang tidak ada seperti dia. Dia kan seperti kita melihat seseorang, orangnya di jauh, berarti dia di jauh orang. Nah, seperti Aldo kan gantinya dari he ya. He itu bisa disebut nama, bisa disebut dengan si langsung ya. Dalam bahasa Inggris juga ya, bahasa Arab juga mungkin hampir sama seperti itu, tapi beda kaidahnya ya. Bunga kan pakai si ya, dia perempuan, bisa bunga itu disebut dengan si-nya, bunganya aja atau langsung si. Ya, maka setelah itu maka yes, go, yes ya, goes ya, goes to school at 6. Nah, di sini ada keterangan waktu. Ini orang, kata kerja ya, kata terus to ya. Ini kata bantu, dan school tempat dan keterangan di sini ya. Ini he goes to school at 6 ya. Tuh. Terus she goes go to school, jangan lupa pakai to ya. Ada kata bantunya ya. School at 6. Terus Bunga juga sama, dan Bunga dan Aldo juga sama. Aldo atau Bunga. Nah, untuk mother juga sama, karena mother itu bisa disamakan dengan dia. Tapi dia kadang rata-rata gak mungkin kan kita cuma dia di sini ini pasti sebutnya mother, my mother, atau mother, his mother dan sebagainya. Karena ini masih setara dengan orang yang ketiga, orang yang dibicarakan. Jadi memakai kata goes ya, to, market, sis dan sebagainya. Nah, beda halnya dengan I, you, we, they, Doni, and Budi. Nah, ini kan lebih dari satu ya, ketika lebih dari satu. Untuk I kan orang yang mengajak bicara gitu. Jadi orang yang mengajak bicara itu orang pertama. Orang pertama tetap menggunakan go. I go to school, menyatakan diri sendiri, maka nggak pakai s ya. IS ya. Jadi I go to school at 6. You go to school at 6. You go market at 6. You
you go to office at 6 seperti itu atau dan sebagainya ya. You, I, go, I, you gitu ya. Sama ya untuk pernyataan kamu orang kedua, berarti you itu orang yang diajak bicara. Sedangkan we itu adalah kita. Jadi orang yang mengajak bicara tapi banyakan. Orang yang banyak seperti kita murid kan kita ngajak ke teman-temannya kita nyebutnya kita gitu. We berarti kita. Nah, ini sama pakai go to school at. We go to market, we go to office at 6 ya. They, nah they juga walaupun dari sini adalah orang yang dibicarakan tapi jumlahnya banyak. Jadi yang lebih dari satu walaupun orang yang dibicarakan maka dibarengan dengan go. Nah, seperti ini juga mother dan father ya. Ketika ada dua mother dan father, apakah pakai goes? Enggak, tapi pakai go karena dua orang. Seperti di sini contoh Doni dan Budi seperti itu ya. Jadi Doni dan Budi go to office at 6 dan sebagainya. Nanti ya kalian yang tadi sudah dicontohkan di ini positif dan negatif ya. Penggunaan positif dan negatifnya berbeda ya. Oke, lanjut ke nah di sini adalah pertanyaan. Untuk pertanyaan, nah untuk pertanyaan juga sama. What does he dan she kan dia orang yang dibicarakan atau orang yang ketiga tetap sama pakai es. What does he atau she do on Sunday? Apa yang dia lakukan pada hari Minggu atau hari Ahad ya. Kecuali kalau untuk saya, you, we, they. Jadi orang pertama dan orang kedua itu sama. Kecuali orang yang ketiga banyakan. Nah, maka menggunakan do. What do I do on Sunday? What do you do? What do you do? Ya, you do on Sunday dan sebagainya. Seperti itu. Ini juga sama ya. They juga. What do they do on Sunday atau what do we do on Sunday. Jadi gak pakai is, itu jadi penggunaan is dalam bahasa Inggris. Oke, alhamdulillah pada kesempatan ini untuk pembelajarannya cukup sekian. Nah, untuk tugasnya adalah kalian praktekkan atau buka halaman ke 39 ya. Nah, daily assessment 4. Silakan kalian kerjakan. Nah, untuk mengerjakannya, Bapak kasih waktu 1 minggu ya, seperti biasa. Bapak beri kesempatan buat kalian yang mungkin kan karena tatap muka juga, terus ada yang kegiatan, Bapak akan memberi kesempatan buat kalian 1 minggu sampai halaman 41. Silakan kirim ke Bapak ya. Oke, dari Bapak cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.